Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak dan Ibu Guru dalam kesempatan kali ini di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kami dari SMA Negeri 1 Pringgabaya yang merupakan salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Lombok Timur memiliki beberapa kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. SMA Negeri 1 Pringgabaya menerapkan 5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu yaitu yang pertama adalah proyek Drive Tetes, yang kedua proyek pembuatan paving block dari plastik, sampah-sampah plastik, yang ketiga proyek pengolahan batok kelapa, yang keempat adalah proyek pengolahan tape aneka rasa, yang kelima adalah proyek dengan tema kearifan lokal, di mana SMA Negeri 1 Pringgabaya mengambil kesenian rudat. Hari ini kita akan memulai kerja kita, yaitu program penguatan profil pelajar Pancasila. Kita akan mengangkat yaitu berkebun hidroponik dengan sistem irigasi tetes seperti apa yang kita lihat di depan. Nah, ini namanya sistem irigasi tetes. Jadi sistem irigasi tetes ini bagaimana kita menggunakan air seirit mungkin dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan tidak ada air. Walaupun ada air, kita bisa gunakan seoptimal mungkin. Pertama yang kami lakukan adalah menyiapkan tempat dulu berupa greenhouse yang sudah kami sama-sama membuatnya sama siswa. Nah, yang ini namanya timer. Jadi timer ini nanti fungsinya untuk mengatur air yang keluar dari tower, ya, di set dia supaya air itu tidak melebihi begitu. Ada waktunya ya. Ada waktunya ini. Ini namanya timer ini. Jadi timer itulah yang akan memanage air itu dengan sendiri. Tapi kita dulu yang memulainya, memprogramkannya, ada memprogramnya di sini. Ini ada beberapa program. Kita pakai sehari, kita pakai 2 hari, atau kita pakai seminggu. Ini dia, ini namanya timer. Di set begini. Kemudian di sini kami menyuruh anak-anak untuk membuat drip tetesnya. Nih, ini. Ya. Jadi nanti drip ini kami pasang sedemikian rupa, terus dari sini air ini kami alirkan. Jadi kalau tanaman ini baru kita tanam 1 hari, ya 1 hari. Tetapi proses pembibitannya itu berlangsung sekitar 5 hari. Dari mulai biji, kemudian ada beberapa perlakuan yang kami lakukan. Itu pertama kami merendam dulu, terus setelah itu memasukkan ke dalam rock wall. Ini namanya rock wall ini. Iya, rock wall. Sudah mulai tumbuh ini sudah. Dari bak penampungan. Jadi di bak penampungan itu kami menaikkannya menggunakan mesin penyedot yang akan nanti dinaikkan ke tower. Di tower ini isinya 1.300 liter untuk kita alirkan ke seluruh tanaman. Kemudian ada beberapa cara. Yang pertama kita harus mengukur pH daripada air itu sendiri. pH itu sekitar 6 sampai 7. Jadi pH-nya itu harus netral. Kalau di bawah itu namanya asam, kalau di atas itu namanya basa. Kemudian setelah air itu naik, baru kita ukur pH-nya menggunakan alat nih namanya pH meter.
ya. Kita ukur pH-nya sekitar 7. Nah, itu 7 sekian. Nah, berarti nanti kalau pH-nya itu kurang, berarti nanti kita tambah nanti dia dengan pH up. Artinya untuk menaikkan kadar asam itu menjadi lebih stabil. Lalu setelah itu kita memberikan ini abemik namanya sebagai nutrisi makan daripada tanaman itu sendiri. Jadi A itu ini mengandung beberapa nutrisi yang penting bagi tumbuh-tumbuhan, ya. Misalnya ada namanya nutrisi makro, ya. Jadi CHONSP. Kemudian di sini mikro, ya. Kemudian nanti ini kita gabung. Jadi ukuran daripada ini, jadi per 5 ml, jadi per 5 ml satu tutup ini yang setara dengan perbandingannya adalah 1 liter air bersih. Ya, 1 liter air bersih. Berarti tinggal dikalikan aja. Kalau misalnya 1.300 liter berarti sekitar 10 liter dia berarti. 10 liter ini, ya. Sementara di sini tertera di sini 250 mililiter, ya. Kalau 2 berarti 500 mililiter. Ya. Berarti nanti tinggal kita gabung. Baru nanti setelah itu kita naikkan di situ. Nah, setelah itu baru kita aduk-aduk. Nah, setelah itu, jadi untuk mengukur kepekatan zatnya itu kita menggunakan TDS. Ya, TDS namanya. TDS meter. Jadi ada on off-nya ini. Nih, baru nol. Ketika kita misalnya nanti untuk mengukur kepekatan zatnya berarti tinggal kita masukkan aja seperti tadi, seperti ketika kita mengukur pH meter tadi, pH air tadi, baru ini kita celupkan, baru akan terlihat di situ. Jadi ukurannya untuk mengairi ini yaitu sekitar 500 sampai 700 ppm namanya per milian ya. Jadi lebih itu tidak boleh juga. Jadi dia harus optimal berada di sekitar 500 sampai 700. Tapi kemarin kita ukur dia 800. Berarti lebihnya 200. Oleh sebab itu kami paksa lagi air itu sampai dia mendekati 700. Dia tertulis 700 begitu. Ya. Nah, setelah itu baru kita airi tanaman itu dengan menggunakan dengan mengaturnya menggunakan timer. Nah, ini timer. Ini timer, Pak. Ini timer di set. Itu ya. Set timernya. Baru dia nanti akan berjalan sendiri. Nanti kita atur dia berapa harus. Nah, sudah berarti sudah. Sekarang dia sudah berjalan. Airnya sudah berjalan, sudah netes sudah, Pak. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Mungkin selanjutnya nanti kita akan lanjutkan karena ini juga membutuhkan waktu juga untuk penanganannya ke depan sampai dia berbuah. Baik, terima kasih. Selaku bagian dari Bapak Ibu Guru yang memandu atau mendampingi anak-anak kita dalam kaitannya dengan penguatan profil pelajar Pancasila, maka salah satu harapan utama kami terkait dengan proyek ini, program daripada drip tetes atau pola bercocok tanam dengan drip tetes ini bisa menjadi inspirasi baik bagi anak-anak kita ke masa depannya maupun kita terkait dengan pola bercocok tanam yang menggunakan teknologi. Mudah-mudahan kita berdoa berharap kepada Allah supaya berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.